Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Gozi Mahardani. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat sebuah database menggunakan software SQL Server 2014 Management Studio, dan setelah itu saya akan memvisualisasikan database yang telah dibuat dengan menggunakan software Power BI. Pertama, untuk membuat database, klik New Query. Di sini fungsinya untuk menuliskan query-query yang ingin ditulis untuk membuat sebuah database. Query-nya yaitu create database dan beri nama database yang ingin dibuat. Di sini saya akan membuat database yang bernama Factory Outlet. Kemudian di blok dan di execute. Berhasil. Database yang telah dibuat harus kita gunakan dulu dengan query news. Kemudian news, nama database yang telah terbuat yaitu Factory Outlet. Kemudian di blok dan di execute. Berhasil. Setelah itu kita bisa membuat tabel di dalam database tersebut dengan menggunakan query create table. Saya akan membuat tabel barang, jadi create table barang. Di dalam tabel barang ini ada kode barang yang bertipe data varchar 10, dan kode barang akan dijadikan primary key dalam tabel barang. Primary key. Lalu ada nomor barang bertipe varchar 9. Lalu ada nama barang bertipe char 50. Lalu ada warna bertipe char 15. Lalu ada size bertipe char 15. Lalu ada penjual ID bertipe varchar 5. Lalu ada harga bertipe int. Setelah itu di blok dan di execute. Berhasil. Dan untuk mengisi tabel yang telah dibuat dengan cara query insert into dan nama tabelnya yaitu barang. Dan di dalam tabel barang ada apa aja? Di sini ada kode barang, ada nomor barang, ada nama barang, ada warna, ada size, ada penjual ID, ada harga. Lalu data yang ingin dimasukkan dengan cara values kode barang 01 BA. Kemudian nomor barangnya 01 DB. Nama barangnya Eger Bali. Terus warnanya black. Terus size-nya S, M, L, XL. Lalu penjual ID-nya itu 01P.
harga barangnya 120.000. Untuk mempersingkat waktu, saya udah menyiapkan data-data dalam tabel tersebut yang ingin saya buat. Di sini saya akan menambahkan lagi 4 agar mempersingkat video ini. Dan yang terakhir ini yang kelima, data kelima yang ingin saya masukkan itu 0. 0 itu adalah kosong. Jadi tidak ada isinya dalam tabel tersebut. Kemudian di blok dan di execute. Berhasil. Dan untuk melihat tabel yang telah dibuat dan diisi dengan cara query select bintang from nama tabel yang ingin dilihat, yaitu tabel barang. Lalu di blok dan di execute. Berhasil. Dan ini ada nolnya, berarti ini kosong ya untuk size, dan ini harga juga kosong. Kemudian buat tabel yang kedua itu create table, dan tabel yang kedua bernama detail barang. Detail barang. Dan di dalam detail barang ada nomor barang bertipe varchar 9, dan nomor barang dijadikan primary key dalam tabel detail barang. Kemudian ada jenis barang bertipe char 20. Kemudian ada jumlah bertipe int. Kemudian ada stok barang, stok akhir barang, itu stok akhir aja, bertipe int. Setelah itu di blok dan di execute. Berhasil. Dan kemudian isi kembali tabel yang telah dibuat dengan cara insert into untuk mengisi tabel detail barang, dan di dalam tabel detail barang ada nomor barang, ada jenis barang, ada jumlah, ada stok akhir. Kemudian diisi dengan cara values, isinya nomor barang 01 db. Kemudian jenis barangnya t-shirt. Kemudian jumlahnya 500 dan stok akhirnya 220. Untuk mempersingkat waktu, saya ambil kembali data yang telah saya siapkan tadi. Saya tambahkan 4 lagi. Nah, ini values yang di bawah sama yang digabungkan dengan insert into itu sama saja ya. Ini juga bisa begini atau begini juga bisa. Dan yang terakhir saya nol kembali untuk menganggap datanya kosong. Kemudian di blok dan di execute. Berhasil. Kemudian kita lihat kembali tabel yang telah dibuat dengan select bintang from
nama tabelnya detail barang. Kita blok dan di-execute. Nah, ini tampilannya. Dan ini 0, kosong berarti. Kemudian buat lagi tabel yang ketiga, yaitu create table penjual. Untuk membuat tabel penjual, di dalam tabel penjual ada penjual ID bertipe varchar 5, dan penjual ID dijadikan primary key pada tabel penjual. Kemudian ada nama penjual bertipe varchar. Kemudian ada alamat bertipe char 30. Kemudian ada kontak penjual bertipe char 13. Kemudian ada email penjual bertipe varchar. Setelah itu di blok dan di execute. Berhasil. Kemudian isi kembali tabel yang telah dibuat dengan insert into tabel penjual. Dan di dalam tabel penjual ada penjual ID, ada nama penjual, ada alamat, ada kontak penjual, ada email penjual, values. Dan untuk mempersingkat waktu juga saya ambil datanya. Saya akan membuat dua data yang akan dimasukkan ke dalam tabel penjual, yaitu Agus Dermawan dan Kasep Londok. Kemudian di blok dan di execute. Berhasil. Dan coba kita lihat, select bintang from tabel penjual. Kemudian di blok dan di execute. Nah, ini tampilannya. Kemudian buat lagi tabel keempat, yaitu create table. Yang keempat akan membuat tabel detail penjualan. Kemudian di dalam tabel detail penjualan ada nomor nota bertipe varchar 6, dan nomor nota akan dijadikan primary key dalam tabel detail penjualan. Kemudian ada kode barang bertipe varchar. Kemudian ada kode pelanggan bertipe varchar. Lima.
Kemudian ada jumlah barang bertipe int. Kemudian ada diskon bertipe varchar 4. Kemudian ada kode bayar bertipe varchar 5. Dan terakhir ada tanggal penjualan TGL. Bertipe date. Kemudian di blok dan di execute, berhasil, dan isi data dalam tabel detail penjualan dengan insert into tabel detail penjualan, dan di dalam tabelnya ada nomor nota, ada kode barang, ada kode pelanggan, ada jumlah barang, ada diskon, ada kode bayar, ada tanggal penjualan, dan mengisinya dengan values. Untuk mempersingkat waktu, saya ambil datanya kembali dan saya akan mengisi 4 data dalam tabel ini, dan di blok dan di execute, berhasil. Dan coba kita lihat, select bintang from detail penjualan, di blok dan di execute. Nah, ini 0 untuk yang pertama, ini data pertama 0, itu diskonnya berarti tidak ada. Kemudian buat tabel pelanggan, create table pelanggan. Di dalam tabel pelanggan ada kode pelanggan bertipe varchar 5, dan kode pelanggan dijadikan primary key. Kemudian ada nama pelanggan bertipe varchar 30. Kemudian ada alamat bertipe varchar 30 juga. Kemudian ada kontak pelanggan bertipe char 13. Kemudian ada email pelanggan bertipe varchar 30. Setelah itu di blok dan di execute. Kemudian masukkan data ke dalam tabel pelanggan, insert into pelanggan. Di dalam tabel pelanggan ada kode pelanggan, ada nama pelanggan, ada alamat, ada kontak pelanggan, dan ada email. Dan untuk mengisinya dengan values. Dan untuk mempersingkat kembali, saya akan ambil datanya yang ingin saya isi.
Dan sini saya akan mengisi 5 data. 5 data di blok dan di execute. Dan untuk melihatnya dengan select bintang from tabel pelanggan di blok dan di execute. Nah, ini tampilannya. Kemudian buat tabel yang terakhir, yaitu tabel pembayaran, create table pembayaran. Dan dalam tabel pembayaran ada jenis bayar bertipe varchar 20, kemudian ada kode bayar bertipe varchar 5, dan kode bayar dijadikan primary key dalam tabel pembayaran. Kemudian ada tanggal bayar bertipe date, kemudian ada total bayar bertipe in, dan terakhir status untuk mencari tahu status pembayarannya, varchar 20. Kemudian di blok dan di execute untuk mengisi tabel dengan insert into tabel pembayaran. Di dalam tabel pembayaran ada jenis bayar, ada kode bayar, ada tanggal bayar, ada total bayar, dan ada status values. Untuk mempersingkat waktu, saya ambil kembali, dan sini saya akan mengisi 4 data dalam tabel pembayaran. Yang terakhir untuk statusnya 0 atau kosong, dan saya blok dan di execute. Dan coba saya lihat, select bintang from pembayaran di blok dan di execute. Nah, ini tampilannya. Kemudian untuk merelasi setiap tabel, ada perubahan sedikit dalam setiap tabel. Pertama, saya akan merubah tabel barang untuk menyambungkan tabel barang dengan tabel detail barang dengan cara begini. Alter gunanya untuk merubah tabel. Alter table. Add constraint. Add constraint itu untuk menambahkan. FK. Nah, untuk menambahkan FK nomor barang. Nah, jadi nomor barang dijadikan foreign key. Kemudian saya akan merubah dalam tabel barang untuk merelasikan tabel barang dengan tabel penjual. Alter
Kemudian untuk merelasi tabel detail penjualan dengan tabel barang, saya akan ubah tabel detail penjualan, alter table. Kemudian untuk merelasi antar tabel detail penjualan dan tabel pembayaran, saya akan ubah di dalam tabel detail penjualan. Kode Kemudian yang terakhir untuk merelasi antara tabel detail penjualan dengan tabel pelanggan. Detail penjualan dengan pelanggan. Kemudian kita blok semuanya dan di execute, berhasil. Setelah itu kita bisa membuat database diagram dengan cara buka database, kemudian database yang tadi kita buat yaitu factory outlet, buka, kemudian database diagram, klik kanan, new database diagram, kemudian di blok aja semuanya, semua tabelnya di blok, terus add, close. Relasi yang telah kita lakukan berhasil semua. Tabelnya juga bisa kita rubah posisi agar terlihat indah. Selanjutnya, saya akan memvisualisasikan database yang telah dibuat tadi dengan menggunakan software Power BI. Pertama, sambungkan dulu dengan SQL servernya. Di sini ada dua mode. Yang pertama import dan yang kedua direct query. Yang import itu untuk bisa menampilkan semua data, sedangkan direct itu bisa menampilkan data-data yang ingin ditampilkan saja. Di sini saya memilih import.
Database yang tadi adalah factory outlet. Kemudian saya gunakan tabel barang, detail penjualan, pelanggan, pembayaran, sama penjual. Di Power BI juga bisa menampilkan database diagram. Ini database diagram ya. Kemudian bisa menampilkan tabel. Kemudian saya akan mencoba memvisualisasikan sebuah tabel dari barang dengan detail barang. Pertama, klik new visual, kemudian pilih tabel. Dan seperti ini. Kemudian saya akan mencoba untuk menambah visual lagi untuk melihat grafik, untuk melihat harga barangnya. Seperti ini. Saya akan coba lagi untuk melihat pembayaran. Nah, di sini ada yang terkonfirmasi dan blank. Blank itu untuk orang yang belum melakukan pembayaran. Dan di sini ada tooltips itu untuk menambahkan data yang ingin dilihat seperti di sini. Saya bisa melihat nama pelanggan, status, total pembayaran yang harus dibayarkan, terus jenis pembayaran yang dilakukan dan tanggal pembayarannya. Mungkin segini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.